Shalom, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-46, tanggal 15 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Amsal atau Poda Raja Salomo pasal 3 ayat yang ke-11 dengan perikop adalah nasihat untuk orang muda. Itulah perikop pada hari ini. Kemudian natsnya kita tetap mengambil dalam 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natsnya adalah demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan, dan jangan hatimu kesal. Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songono. Ale anaha unang matulakon pangajarion ni Jehovah. Jala unang hobosan mambege sipai ngotna. Itulah bacaan atau firman Tuhan pada hari ini. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan 25. Perikop kelahiran Simson. Apa makna, ya, latar belakang dan pesan moral daripada perikop ini? Makna kisah lihat dalam perikop ini atau Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan 25. Ayat ini menceritakan kisah mengenai kelahiran Simson, tokoh yang dikenal sebagai hakim yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan orang Palestina. Dalam konteks ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan senantiasa memberikan jalan keselamatan dan harapan kepada umatnya di tengah kesulitan. Nah, jadi ini kelahiran Simson itu sudah diprediksi untuk menjadi hakim dan menyelamatkan orang Palestina. Apa latar belakang daripada perikop ini? Ya, mari kita lihat. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya mereka mengalami penderitaan selama 40 tahun di tangan Palestina. Ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 13 ya, ayat yang pertama, ya. Jadi adanya penderitaan bangsa Israel selama 40 tahun, Tuhan melihat harus ada seorang pemimpin
yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dan itu dinubuatkan kelahiran Simson, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, apa pesan moral dalam perikop ini adalah Tuhan mengutus malaikat kepada Manoah dan istri. Ya, jadi Manoah itu adalah orang tuanya Simson dan istrinya, bahwa mereka akan memiliki anak menjadi nazar Tuhan. Apa itu nazar Tuhan? Yaitu anak perjanjian Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan, atau boleh dikatakan adalah sebagai yang dipersembahkan, ya. Nah, dalam hal menyelamatkan Israel. Kalau kita lihat kisah ini adalah bahwa, nah, ini yang mau kita lihat sebagai pesan moral daripada ayat ini. Artinya, meskipun kita menghadapi masa-masa sulit dan jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia dan mampu menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga. Jadi dalam situasi masa-masa sulit yang kita hadapi, ya, Tuhan mampu menyelamatkan kita dengan tidak terduga, ya. Nah, seperti ini juga Simson itu sudah dimuatkan sebelum dia lahir, itu sudah dikatakan akan ada anakmu Manoah, ya, dan istrinya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dalam bacaan pagi, ya? Pertama, ya, kita artinya ketidaktaatan, ya, bangsa Israel itu membawa kepada penindasan orang Palestina. Jadi mengapa orang Israel itu ditindak atau ditindas oleh Palestina selama 40 tahun? Coba kita bayangkan. Masih kira-kira sudah seumur orang dewasa, ya. 40 tahun ditindas hanya karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Kenapa tidak taat? Mereka tetap bergaul dengan penyembah-penyembah berhala yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Jadi kadang-kadang di Israel itu dosa seseorang pun itu bisa berakibat fatal bagi semua. Nah, maka dikatakan di sini bahwa Israel ditindas selama 40 tahun itu adalah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam dosa dan ketidaktaatan Israel, Tuhan tidak meninggalkan mereka, melainkan mengutus seorang, ya, malaikat untuk mengumumkan, ya, kelahiran Simson kepada Manoah dan istrinya. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberitahukan kepada Manoah dan istrinya bahwa akan lahir Simson, ya, sebagai jawaban atas doa dan harapan mereka yang tetap setia pada Allah. Jadi di samping penderitaan yang 40 tahun tersebut, mereka tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tetap setia kepada mereka. Maka inilah pembelajarannya, ya, bahwa di mana bangsa Israel berseru-seru dan sadar mengakui kesalahan, Tuhan menjawab doa mereka. Inilah jawaban Tuhan dengan mengirimkan Simson sebagai penyelamat bagi
orang Palestina. Dan sejarahnya kita tahu siapa Samson. Itu dalam perikop-perikopnya kita akan lihat. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Roma pasal 9 ayat 27 sampai 29. Di sini dikatakan bahwa pernyataan Nabi Yesaya, ya, ini yang disampaikan oleh Paulus mengutip daripada statement Nabi Yesaya. Apa makna daripada perikop ini? Ya. Ayat ini berbicara tentang pemilihan Allah akan umatnya dan bagaimana ia tetap setia pada janjinya. Setia pada janjinya meskipun banyak bangsa Israel yang tidak mempercayainya. Disinilah kesetiaan Tuhan Allah, karena sudah bangsa pilihan. Ya. Nah, Allah tidak meninggalkan umatnya, ya, memberikan selalu dan memiliki sisa yang setia. Jadi artinya Tuhan tetap menghormati sisa-sisa bangsa Israel yang tetap setia. Inilah makna perikop ini. Kemudian apa latar belakang pernyataan ini? Kita lihat adanya peringatan Nabi Yesaya yang dikutip oleh Paulus. Jadi peringatan Nabi Yesaya dikutip oleh Paulus, ya, itulah latar belakang. Maka dikatakan bahwa tetap setia, Allah tidak meninggalkan umatnya, ya, melainkan selalu memiliki sisa yang setia, bangsa Israel. Nah, jadi adanya peringatan Nabi Yesaya yang dikutip oleh Paulus demikian. Meskipun umat Israel banyak yang tidak percaya, Allah akan menyelamatkan sisa orang-orang pilihannya. Jadi masih ada sisa-sisa. Allah tetap menghormati dan menyayangi pilihannya. Dan dalam ayat 29 dikatakan bahwa Allah akan melaksanakan tindakan dengan cepat dan penuh keadilan di tengah umatnya. Kemudian ayat 29, jika Tuhan tidak meninggalkan sisa orang-orang Israel, ya, bisa seperti Sodom dan Gomora. Nah, jadi digambarkan di sini, apabila Tuhan tidak sayang kepada Israel, bisa saja seperti Sodom dan Gomora, habis semua, ya. Kalau ada percaya 50 orang, tidak. Kalau ada 10, tidak, ya. Dan kalau ada yang percaya, tidak akan dihancurkan. Maka karena Sodom dan Gomora sudah semuanya dianggap tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itulah kejadian Sodom dan Gomora. Dan di sini diingatkan, jangan seperti itu. Tuhan masih sayang kepada Israel dan tidak membuatkan bangsa Israel seperti Sodom dan Gomora. Itulah cinta Allah. Nah, kemudian apa pesan moral yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya. Sifat kemurahan Allah dan kesetiaannya terhadap janji-janjinya meskipun dalam keadaan yang tampak putus asa. Jadi seolah-olah sudah dalam keadaan putus asa sebenarnya dengan perlakuan bangsa Israel. Tapi kemurahan Allah dan kesetiaannya terhadap janji-janjinya. Karena dia sudah mengatakan, bangsamu, keturunanmu Abraham melalui istrimu Sarah akan menjadi bangsa yang besar. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau sudah dijanjikan menjadi bangsa yang besar,
pasti. Walaupun sudah beberapa yang sudah dimusnahkan, tapi ada sisa-sisa bangsa Israel, Allah tetap menyayangi mereka. Kemudian apa yang bisa kita lihat pembelajaran dari perikop ini dalam bacaan malam? Ya, mari kita lihat. Pertama, Allah tidak meninggalkan umatnya meskipun banyak bangsa Israel yang tidak mempercayainya atau tidak setia. Jadi Allah tidak meninggalkan bangsa Israel, tetap setia dengan janjinya yang dulu kepada Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar. Bahkan ya, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Itu janji Allah. Dan itu, dalam rangka pemenuhan itulah Allah tidak meninggalkan umatnya meskipun banyak bangsa Israel yang tidak mempercayainya dan tidak setia. Kemudian yang kedua, Allah merawat dan mengasihi sisa-sisa orang Israel yang ada dan setia pada Tuhan dan tidak seperti Sodom dan Gomora yang dimusnahkan. Nah, jadi sisa-sisa bangsa Israel itu dihargai oleh Tuhan untuk dibuatkan menjadi bangsa yang besar. Tidak seperti perlakuan Allah terhadap Sodom dan Gomora. Nah, kemudian ketiga, pembelajaran dari perikop ini. Di tengah penolakan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia kepadanya untuk meneruskan rencananya yang lebih besar. Jadi Allah tetap menyayangi orang yang setia kepadanya untuk menjalankan rencananya yang lebih besar, yaitu bumi dan sorga bersatu dipimpin oleh Allah sendiri. Itulah rencana besar daripada Tuhan Allah. Maka sisa-sisa bangsa itu tetap sehingga pada saat pembuangan Babel kita lihat bahwa Tuhan mengumpulkan kembali semua dengan pengaruh daripada Esra, Nehemia, dan Esther. Setelah kembali, mereka pesta pondok Daud di Yerusalem. Dan Allah mengatakan karena dari sanalah pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia dari Israel. Jadi Israel adalah pusat, Yerusalem pusat daripada pemberitaan firman Tuhan di seluruh dunia. Tidak ada tempat lain, tidak. Semua pemberitaan firman Tuhan itu dimulai dari Israel. Maka Tuhan Allah mengembalikan Israel dari pembuangan Babylon selama 70 tahun, coba, seumur daripada orang yang sudah dijanjikan Tuhan. Umur manusia ya paling sekitar 70 tahun, sudah hebat. Nah, ini umur manusia pembuangan di Babel dikembalikan oleh Tuhan Allah. Dan karena sudah dikatakan bahwa Yerusalem adalah pusat penyebaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Tidak ada tempat lain. Tidak ada. Hanya Yerusalem. Kalau ada sekarang ini yang mengatakan bahwa mereka dapat firman Tuhan, itu adalah palsu. Ini menurut Alkitab, ya. Jadi Yerusalemlah sumber daripada pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu yang mau kita lihat di sini. Jadi di tengah penolakan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia kepadanya untuk meneruskan rencananya yang lebih besar. Apa rencana Allah yang lebih besar? Life after life, the new of Jerusalem. Jadi
Allah berencana bahwa kerajaan sorga dan kerajaan dunia ini bersatu menjadi satu, dan itulah Yerusalem yang baru, dan di sana pemimpinnya Allah sendiri. Ya. Dan di sana tidak ada lagi baik suci, tidak ada lagi gereja segala macam, tidak ada lagi. Semua Allah di sana yang menjadi baik suci daripada semua umat manusia di dunia ini. Jadi semua umat manusia di dunia, bangsa manapun, etnis manapun, dan dari manapun, dalam kedatangannya kedua kali mempersatukan semua di tempat yang sama. Bagaimana gambaran surga? Apakah kita tahu bagaimana gambaran surga? Bagaimana gambaran undangan Allah dalam perjamuan pesta tersebut? Mari kita baca dalam kitab Wahyu, ya. Itu sudah dijelaskan dalam Bible, bahasa Indonesia sehari-hari. Luas daripada surga, Yerusalem yang baru, 2.400 kilometer lebar, tinggi, dan panjang. Dan kota tersebut dinding temboknya 60 meter. Coba kita bayangkan, 60 meter dinding temboknya. Dan kemudian, ya, bahwa pondasinya itu 12 jenis batu. Dan nama-nama batu itu, disitulah tercatat nama daripada pengikut-pengikut Yesus, yang 12 murid-murid Yesus, tertulis di sana. Kemudian kota tersebut mempunyai 12 pintu, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan selatan. Masing-masing 3 pintu. Terukir di sana nama setiap suku keturunan Yakub. Dan itulah gambaran the New of Jerusalem. Kemudian yang paling hebat yang bisa kita bayangkan, bahwa jalan rayanya, halamannya emas murni. Coba, bisa nggak dihitung manusia? Dengan 2.400 km lebar, panjang, dan tinggi, halamannya adalah emas murni. Maka ada nyanyian daripada orang Batak, bahasa Batak, ya, lagu koro. Osion nauli tongamdo ho, halamanmu seredo. Jadi ini bukan bohongan, ya, sere. Dan ini pasti datang. Apakah datangnya itu pada saat kita masih hidup, atau pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini? Tapi itu pasti datang. Saya katakan selama ini, kalau datangnya hari kedua, berarti tahun 2000. Kalau datangnya hari ketiga, tahun 3000. Keempat 4.000, kelima 5.000, keenam 6.000, ketujuh 7.000 tahun. Jadi karena 1.000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah. Jadi sekarang ini, ya, baru tahun 2025. Artinya baru 2 hari 25 tahun. Jadi 2 hari, jadi 2/4, ya, 2/4 hari umur daripada dunia ini setelah kelahiran Yesus Kristus. Jadi kedatangannya itu pasti. Dan itulah tadi dikatakan bahwa di tengah penolakan dan ketidakpercayaannya bangsa Israel kepada Allah, tuh, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia kepadanya untuk, ya, meneruskan rencananya yang lebih besar, yaitu bumi dan surga bersatu dipimpin oleh Allah sendiri. Inilah kita lihat pembelajaran dari perikop ini. Nah, kemudian kalau kita melihat perikop hari ini, apa kaitannya dengan bacaan pagi dan bacaan malam?
kita tahu bahwa dalam bacaan pagi, seorang anak muda akan dilahirkan oleh istrinya Manoah. Dan dinubuatkan oleh malaikat. Diumumkan kepada bangsa Israel akan ada seorang yang lahir menyelamatkan bangsa Israel. Nah kemudian di dalam bacaan malam, Allah tidak meninggalkan umatnya. Kemudian Allah merawat dan mengasihi sisa-sisa orangnya untuk meneruskan rencana besar. Nah sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11. Nasihat untuk orang muda. Tapi sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap melihat topik daripada bulan Februari. Apa topik bulan Februari? Yaitu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesusahan. Mampu dan siap. Apalagi. Jadi bulan Februari ini benar-benar penopang bagi kita untuk bekerja di dalam tugas kita masing-masing. Sebagai pendeta, sebagai jemaat, sebagai penatua, apapun. Kita dibekali dengan firman Tuhan pada bulan Februari. Nah, kemudian ada paradigma. Paradigma itu begini. Apapun terjadi, biarpun bumi berubah, gunung-gunung di laut bergoncang, kita tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan Allah perlindungan dan keamanan kita. Dia sebagai perlindungan dan keamanan. Jadi kalau keamanan itu security, ya. Jadi Tuhan itu sudah menjadi security daripada semua manusia yang ada di dunia ini. Apabila dia menganggap bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Nah sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Amsal 3 ayat 11, nasihat orang muda. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini menggambarkan tentang pentingnya menerima teguran dan didikan dari Tuhan dengan sikap yang positif. Jadi berpikirlah positif terhadap teguran dan nasihat dari Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik, menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi digambarkan Tuhan adalah sebagai Bapa yang baik, menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kadang-kadang teguran diperlukan untuk membawa kita ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang teguran itu sangat diperlukan supaya kita tidak menyimpang. Jadi jangan menganggap bahwa teguran itu adalah malapetaka. Tidak. Itu didikan. Maka berpikirlah positif. Kemudian apa pesan moral daripada ayat ini? Kalau kita menganggap bahwa teguran itu adalah merupakan pembelajaran dan mengingatkan kita untuk menuju jalan yang benar. Pesan moralnya adalah para ahli Alkitab itu menegaskan bahwa didikan ini diibaratkan seperti seorang ayah dengan kasih sayangnya yang membimbing dan membangun, sehingga kita seharusnya tidak menghindar atau merasa marah ketika dihadapkan pada situasi sulit yang mungkin berasal dari Tuhan. Nah, jadi pesan moralnya di sini adalah diibaratkan bahwa seperti seorang ayah dengan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, tidak menghindar atau merasa marah. Jadi anak-anak
yang diingatkan oleh ayahnya tidak menghindar dan merasa marah, ya. Nah, ketika dihadapkan pada situasi sulit yang mungkin itu berasal dari Tuhan. Jadi pengajaran orang tua itu adalah kenyataan keberadaan Allah dalam dunia itu. Maka dikatakan dalam hukum kelima, hormatilah ibu bapakmu, ya, orang tuamu, ya, dan supaya engkau berumur panjang. Jadi kalau mau panjang umur, hormatlah kepada orang tua. Maka nasihat orang tua itu jangan disikapi dengan marah oleh anak-anaknya, tapi anggaplah karena orang tua itu wakil daripada Tuhan. Itu pembelajaran dari Tuhan. Nah, kemudian apa pembelajarannya setelah kita melihat pesan moral daripada perikop ini? Pembelajaran adalah, ya, nah, dinilai, ya, orang tua kepada anak-anaknya sebagai gambaran Tuhan Allah membimbing kita dan selalu ingin memberikan didikan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi digambarkan bahwa Allah itu bisa disinonimkan sebagai orang tua yang memberikan pengajaran kepada anaknya. Jadi Allah dan kitalah semua anak-anaknya. Orang tua anaknya sendiri. Jadi dicontohkan, dan tidak mungkin orang tua mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya. Pasti menginginkan yang terbaik. Itulah pembelajarannya. Pelajaran kedua, ya. Dengan menerima tegurannya, kita belajar untuk lebih memahami, ya, karakter Allah, kasih-Nya, dan rencananya dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah menerima teguran dari Tuhan Allah, itu sudah melaksanakan atau mewujudkan rencana Allah yang lebih besar. Jadi ada rencana Tuhan di balik segala apa yang kita alami. Dan yang ketiga, teguran Tuhan adalah proses yang dapat mendatangkan pertumbuhan rohani. Jadi spiritualitas kita yang dibangun, ya, pertumbuhan rohani. Itulah, ya, yang bisa kita lihat meskipun terkadang amat sulit. Jadi kadang-kadang sulit menerima teguran itu. Kalau kita melihat seperti, ya, penderitaan Ayub, apakah itu teguran? Bukan. Bangga Allah kepada Ayub. Dia mempertaruhkan Ayub kepada iblis, coba. Karena Allah bangga. Dan Ayub ternyata siap, mampu, ya. Nah, kemudian dalam keempat dikatakan, teguran itu bukanlah tanda bahwa Tuhan marah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Teguran itu bukan Tuhan marah, ya, melainkan merupakan ungkapan kasih-Nya kekal dan abadi kepada kita untuk membawa kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi teguran yang diberikan oleh Tuhan itu membawa kita ke jalan yang benar. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Kemudian apa conclusion atau kesimpulan kita? Saya mengajukan 3 pertanyaan. Bagaimana cara terbaik untuk merespon teguran atau didikan yang datang dari Tuhan? Bagaimana kita merespon teguran itu? Merespon teguran atau didikan dari Tuhan merupakan sikap yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu pasti menerima teguran. Tadi seperti Paulus mengatakan, dia bersukacita dalam penderitaan, ya. Bersukacita dia dalam penderitaan. Karena, ya, dibanding kemuliaan yang akan datang, penderitaan ini tidak ada artinya. Maka Paulus mengatakan bersukacita dalam penderitaan. Dan di sini pun dikatakan bagaimana cara kita. Sikap yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya.
menerima teguran dan didikan. Nah, dalam proses pertumbuhan iman kita, teguran itu bertujuan untuk membentuk karakter kita sesuai dengan kehendaknya, Jadi menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jadi teguran itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Nah, dalam menghadapi teguran dari Tuhan, sebaiknya kita mengambil waktu untuk merenungkan apa yang menjadi inti dari pesan tersebut. Kita merenung. Kalau ada teguran dari Tuhan, kita merenung. Apa maksud Tuhan? Apa pesan moralnya? Kita merenung. Nah, dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 11-12, "Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan juga jengkel jika ia menegur engkau." Jadi jangan sampai kita menolak didikan Tuhan, dan jangan jengkel jika ia menegur kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 11-12. Nah, karena Tuhan menegur orang yang dikasihinya seperti seorang ayah menegur anaknya. Jadi itu dicontohkan. Teguran itu sama seperti bapak menegur anaknya. Ada kalanya keras, ada kalanya dengan filosofi, ada kalanya dengan kuat, itu sama. Tuhan seperti itu menegur anak-anaknya. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dikatakan bahwa karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi mengesah anaknya. Jadi artinya ada semacam pengakuan kalau sudah diterima sebagai anak. Ada teguran. Jadi siap. Jadi siapapun manusia siap menerima teguran kalau sudah diterima sebagai anak. Nah, sama dengan bapak punya anak beberapa, dan anak-anaknya siap menerima teguran. Seperti itulah Bapa di surga terhadap kita yang diaku sebagai umatnya dan anaknya sendiri. Siap menerima teguran. Teguran atau didikan dari Tuhan merupakan tanda kasih dan mengacu pada kasihnya kekal dan abadi. Nah, ketika menghadapi campur tangan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita sadar bahwa hal tersebut adalah bagian dan proses pemurnian yang bertujuan untuk menjadikan kita orang yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Jadi pemurnian seperti untuk menjadikan gelang, cincin, emas itu disepuh, ditempa, dibentuk untuk menjadi cincin, untuk menjadi gelang. Jadi ada pemurnian, proses untuk memperbaiki manusia. Nah, itulah cara terbaik untuk merespon teguran dari Tuhan. Kita anggap itu adalah untuk perbaikan dan pemurnian dalam diri kita untuk menjadi manusia sejati, untuk menerima hidup kekal dan abadi. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari pengorbanan seseorang yang penuh, yang merasa jengkel terhadap teguran Tuhan? Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman seseorang yang pernah merasa jengkel? Apa yang dapat kita pelajari? Mari kita lihat. Pengalaman seseorang yang merasa jengkel terhadap teguran Tuhan dapat mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan penerimaan terhadap bimbingan
ilahi. Jadi cara kita, pengalaman seorang yang merasa jengkel hanya rendah hati dan menerima teguran daripada bimbingan ilahi. Itu kuncinya, ya. Jadi apa yang dapat dipelajari? Rendah hati dan menerima bimbingan dari Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari pengalaman, ya, yang dipelajari dari bahwa orang suka jengkel dengan teguran, tapi akhirnya dia harus rendah hati dan menerima bimbingan Tuhan. Dan bagi orang Batak, saya selalu katakan dalam buku Manajemen Jati Diri, ya, kerendahan hati adalah to be or not to be. Keharusan bagi orang Batak. Kalau ada orang Batak tidak punya rendah hati, itu bukan Batak asli. Itu Batak tiruan, ya. Karena orang Batak harus care dengan filosofi orang Batak. Songon roda ni padati do ngoluwon. Ditoru digijang, ditoru digijang. Maka semua orang Batak dapat sebutan sebagai raja. Karena dalam perkawinan orang Batak dalam 3 dalihan itu, ya, hula-hula, ya, dongat tubuh, dan boru, itu saling terkait. Kadang boru, kadang hula-hula, kadang dongat tubuh. Semuanya itu harus dilalui oleh orang Batak. Maka kerendahan hati to be or not to be bagi orang Batak. Kalau ada orang Batak tidak rendah hati, itu bukan orang Batak asli. Itu orang Batak tiruan atau dalle, ya. Nah, itu saya katakan dalam perikop hari ini. Didikan kepada anak-anak muda, kepada generasi muda orang Batak. Apabila ada generasi muda orang Batak tidak ada kerendahan hati, dia seyogianya bukan orang Batak. Ini pernyataan saya karena sesuai dengan buku yang saya keluarkan, Manajemen Jati Diri, ya, dan juga 7 falsafah Batak dalam perkawinan adat Batak Toba. Nah, kemudian, ya, membangun citra dan karakter, gunakan 7 falsafah Batak. Jadi falsafah Batak itu sangat baik untuk membangun citra dan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari, siapapun orangnya. Dan itu berlaku universal. Ajaran orang Batak itu berlaku universal. 7 falsafah Batak itu berlaku universal. Pertama, Mardebata. Kedua, Marpinopar. Ketiga, Martutur. Keempat, Maradat. Kelima, ya, Marpakirimon. Keenam adalah Marpatik. Dan ketujuh, Maruhum. Itu universal bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi ajaran Batak itu berlaku untuk semua manusia, untuk membangun citra dan karakter. Nah, ini yang mau saya katakan. Kemudian dalam Alkitab kita sering melihat orang-orang yang berjuang dengan teguran Tuhan, ya. Namun pada akhirnya, ya, menemukan hikmat dan pengertian melalui pengalaman tersebut. Jadi teguran yang kita alami bisa mengakibatkan ketersinggungan. Nah, seperti contoh, ya, dalam Alkitab, dalam Alkitab dikatakan bahwa Nabi Yunus, kita, ya, ketika Tuhan memerintahkan, ya, untuk pergi ke Niniwe, ya, kita lihat dalam Yunus 1 ayat 1 dengan 2. Pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus, anak Amitai, ya, katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, untuk, ya, mengancamnya, karena aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Ini perintah Tuhan. Tapi Yunus malah pergi ke Yopa, ya, kebetulan ada kapal membawa dia. Nah, kemudian dengan adanya tersebut, apa yang terjadi? Yunus ditelan oleh ikan, ya. Nah, jadi Yunus 2 ayat 1 dikatakan, dan dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan Allah, kata, ya Tuhan,
dalam kesusahanku aku berseru kepadamu, dan engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati aku mohon pertolongan, ya. Permohonanku, ya, kau dengan perhatikan dengan tempatnya yang dalam, kau lemparkan sampai ke dasar laut. Nah, jadi ya, adanya ketidakjujuran daripada Yunus, harusnya diperintahkan ke Niniwe, dia pergi ke tempat yang lain. Nah, di sini Tuhan menegur dia sampai masuk ke perut ikan. Nah, kemudian pernyataan terakhir, ya, bahwa segala janjiku akan kulakukan, engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Nah, ini kata-kata Yunus terakhir, ya. Kemudian atas perintah Tuhan, ya, ikan itu memuntahkan dia ke darat. Jadi dengan adanya sudah penyesalan dan pengakuan, maka Tuhan mengeluarkan. Coba 3 hari dia di perut ikan karena, ya, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Nah, kemudian ketika kita menghadapi teguran dengan sikap terbuka, kita bisa, ya, menemukan, ya, anugerah dan pertumbuhan spiritual yang berguna atau signifikan. Jadi dengan keterbukaan kita menerima teguran Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah dan pertumbuhan spiritual iman kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, ya. Dan janganlah kamu menganggap enteng teguran Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kamu, ya, dicelanya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menegur setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi karena sudah diterima sebagai anak, ya tentu sebagai ayah wajarlah menegur anaknya. Jangan sampai melenceng. Demikian juga ayah melihat anaknya. Anak-anaknya tidak mau ingin keluar daripada ajarannya. Demikian juga Tuhan tidak mau keluar dari ajaran Tuhan. Anak-anaknya, kalau kita sudah diakui anak. Pada saat mana kita diakui anak? Pada saat ayat-ayat Alkitab dimateraikan dalam diri kita. Pada waktu kita sidi, pada waktu kita melangsungkan perkawinan, pada saat kita ditahbiskan kalau pendeta atau penatua. Ada 3 ayat yang harus dimateraikan kepada kita. Pada saat kita sidi, pada saat kita melangsungkan perkawinan, pada saat kita ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Itu yang dimateraikan. Nah, jadi kalau itu sudah dimateraikan, berarti kita sudah anak-anak Allah. Kalau sudah anak Allah, wajarlah kita ditegur apapun. Walaupun dari tingkat tinggi, eporus, preses, diakonia, dewan-dewan, itu wajar ditegur Tuhan kalau sudah dianggap sebagai anaknya. Maka teguran itu bukan hanya langsung, tapi bisa dari mass media, dari jemaat juga bisa menegur. Misalnya memiralkan, oh begini katanya, ya, seperti ada viral, ya, ada hari ini karena ada sesuatu yang tidak dijalankan hanya karena prosedur. Nah, itu perlu diperbaiki. Itu juga teguran Tuhan kepada kita, dan itu harus kita terima dengan terbuka. Saya membaca ada viral di YouTube bahwa dikatakan Eporus katanya lebih menginginkan pergi ke Kanada daripada meresmikan gereja. Padahal prosedur harus jalan. Nah, itu namanya organisasi. Jadi kepada yang membuat viral masalah tersebut, janganlah, ya, seolah-olah membuat itu jadi besar. Namun, ya, itu tetap walaupun seperti itu kita anggap itu teguran dari Tuhan. Dan untuk memperbaiki harus terbuka. Pimpinan HKBP harus terbuka menerima itu. Jangan merasa disakiti, jangan. Terima dengan baik. Karena HKBP adalah milik Tuhan, ya. Nah, kemudian perasaan jengkel atas teguran Tuhan
pada kita, ya, Tuhan menggugah kita untuk lebih memahami bahwa setiap teguran bertujuan untuk kebaikan kita, bahwa ya, bahkan jika prosesnya ya itu mengakibatkan kita tersakiti, terima dengan baik karena kita sudah dianggap sebagai anak. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Mengapa terkadang sulit untuk menerima ya bimbingan dan didikan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita sulit menerima bimbingan dan didikan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dikatakan bahwa setiap orang mungkin mengalami kesulitan dalam menerima bimbingan dan didikan dari Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, hal ini seringkali disebabkan oleh sifat manusia yang cenderung ingin mengandalkan hidupnya sendiri, ya, dan terkadang merasa ragu, ya, atau skeptis terhadap cara dan waktu Tuhan dalam membimbingnya. Nah, dalam Yesaya pasal 30 ayat 21 dikatakan bahwa suara Tuhan akan terdengar di belakang kita, memandu kita ke jalan yang harus kita ambil. Jadi kita ya tidak sendirian dan Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita, bisa membawa kita lebih terbuka pada didikannya. Nah, dalam Alkitab Amsal 3 ayat 5-6 ya, kita diajarkan untuk mempercayai Tuhan. Dikatakan begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan ya meluruskan jalanmu. Ayat ini mengajak kita untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada pengertian atau kemampuan diri sendiri. Kuncinya percaya dan berserah kepada Tuhan. Kesimpulan kita secara keseluruhan, bacaan pagi, Tuhan menjadikan pemimpin yang tepat bangsa Israel dengan menubuatkan Simson sebagai najar atau anak perjanjian Tuhan. Kemudian pada bacaan malam, kesetiaan pada Allah akan ya menjanji dan juga memenuhi janjinya yang berlimpah dan tidak seperti Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita setia kepada Allah, maka tidak diulangi seperti Sodom dan Gomora. Nah, kemudian pesan mengandalkan sumber kekuatan Tuhan dan pengharapan. Nah, kemudian apapun terjadi, ya, kita tidak takut karena Tuhan sebagai perlindungan dan keamanan kita. Kemudian perikop ini adalah nasihat kepada orang muda. Dibutuhkan seperti anak dengan orang tua. Orang tua selalu menginginkan anaknya untuk baik. Demikian juga Tuhan Allah yang sudah mengaku kita sebagai anaknya menginginkan yang terbaik dari kita. Kemudian teguran Tuhan itu adalah proses dan bukan amarah ya, untuk mendatangkan pertumbuhan rohani spiritualitas kita meskipun terasa sulit. Jadi bagaimanapun sulitnya teguran itu adalah proses untuk memberikan hidup yang terbaik. Seperti yang paling sempurna
ya, penderitaan di dunia ini ada pada Ayub. Coba kita lihat. Tanpa sepengetahuan Ayub, Allah bangga kepada dia sehingga anggap mempertaruhkan nyawa Ayub kepada iblis. Coba, hartanya, ya, bahkan badannya dipertaruhkan dan boleh iblis menguasai semua itu. Ya memang iblis punya kuasa karena pada saat Yesus terakhir, ya, itu dibawa ke puncak gunung, apa dikatakan iblis? Dunia ini semua kerajaanku dan aku menguasainya. Dia bilang oleh iblis, kalau kau sujud pada saya, kuberikan itu padamu. Tapi datang Yesus, hanya Allah yang disembah. Jadi iblis juga punya kerajaan, bisa membuat kita kaya, bisa membuat kita hebat, bisa. Iblis punya kuasa. Karena waktu Yesus, ya, berpuasa 40 hari, hari terakhir, dia dikatakan, dunia ini kerajaanku akan kuberikan kepadamu kalau kau sujud kepada aku. Ya, kita tahu dia sudah dijatuhkan dari surga. Kan Allah sudah menjatuhkan, masa Allah sujud lagi kepada dia? Enggak mungkin lah. Makanya Yesus itu kan sama dengan Allah, sama dengan Bapa. Masa dia sujud kepada iblis yang sudah dijatuhkan? Tapi ini adalah penggambaran bagi kita semua supaya kita tetap care dan peduli kepada didikan dan teguran dari Tuhan. Terimalah teguran itu sebagai proses, ya, dan bukan amarah, untuk mendatangkan pertumbuhan rohani spiritualitas kita meskipun terasa sulit. Selamat menerima teguran dari Tuhan bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati.